Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kita senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di atas kekurangan dan kemaksiatan serta dosa yang selalu kita lakukan. Dan tentunya di antara nikmat terbesar adalah kesempatan usia. Karena dengan usia ini setidaknya kita bisa melakukan dua hal penting, yaitu menambah amal saleh kita dan juga menebus dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan terlebih dahulu dengan tobat dan istighfar. Menambah amal saleh dan bertobat dan beristighfar. Inilah di antara aktivitas terpenting. Karena inilah pekerjaan yang termasuk kategori Al-Baqiyatus Salihat. Al-Baqiyatus Salihat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, amalan yang akan terus abadi. Yang disebutkan khairun inda rabbika thawaba, yang lebih baik menjadi balasan di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan lebih baik menjadi harapan. Harta, uang, jabatan yang kita kumpulkan, reputasi, ketenaran yang dikumpulkan seseorang, semuanya tentu akan sirna. Tapi amal salih, kemudian juga istighfar kita, tobat kita, itulah yang akan menjadi al-baqiyatus salihat. Suatu hal yang akan tersisa secara amal baik yang akan tersisa secara abadi. Suatu saat disebutkan oleh antara lain ditulis oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan kata beliau rahimahullah, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Suatu saat Uqbah bin Muslim menyampaikan bahwa Syufai al-Asbahi menyampaikan kepadanya, suatu saat dia datang, ini tabi'in, datang ke kota Madinah. Lalu dia mendapatkan seseorang laki-laki yang lagi dikerumuni oleh orang-orang begitu banyak. Sehingga dia bertanya, man huwa? Siapa dia? Kemudian dikatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ini ketika Nabi SAW tentunya sudah wafat. Di zamannya tabi'in. Ya, Abu Hurairah itu masih ada. Lalu aku mendekat kepadanya sehingga aku duduk di hadapannya. Sementara dia terus menyampaikan hadis kepada orang-orang. Ketika dia telah selesai dan menyendiri, aku berkata kepadanya, aku memohon kepadamu dengan hak. Anda belum menyampaikan sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah SAW, yang Anda benar-benar fahami dan Anda ketahui. Maka kemudian Abu Hurairah berkata kepada Syufai al-Asbahi ini, baiklah, aku akan menyampaikan sebuah hadis yang aku dengar, ya, dari Nabi SAW yang aku fahami dan aku ketahui. Ya. Dikatakan ini antara lain kejadian ini berlangsung di
beranda Masjid Nabawi. Di beranda Masjid Nabawi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan ketika akan menyampaikan, tiba-tiba dia menarik nafas panjang, lagi berat, lalu kemudian hampir pingsan. Kami pun diam, ya, kata Syufa'i. Kemudian beliau sadar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata lagi, sungguh aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dapatkan dari Nabi SAW pada saat aku dan beliau di rumah ini. Ya, maksudnya di rumah ini itu ya di sampingnya Masjid Nabawi, karena istri Nabi SAW rumahnya itu di samping masjid. Aku akan sampaikan yang aku mendapatkan dari Nabi SAW di rumah ini yang tidak ada orang lain selain kami berdua. Kemudian beliau menarik nafas panjang lagi sebelum bercerita mengenai hadis tersebut. Dan berat. Kemudian beliau hampir lagi pingsan. Belum cerita, mau pingsan lagi. Akhirnya dia sadar, dia mengusap wajahnya. Dia bilang lagi, baiklah, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW di rumah ini yang tidak ada orang selain aku dan beliau. Ya. Dan kali ini dia narik nafas lagi untuk ketiga kalinya. Lalu apa? Dia kemudian terjatuh di atas wajahnya, pingsan. Ya. Dan aku menahannya cukup lama, kata Syufa'i. Dia jatuh ke arah depan. Kemudian dia tersadar. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan, Inna awwalan nasi yuqdu yawmal qiyamata alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya orang manusia pertama yang kelak akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Mati syahid di jalan Allah. Lalu dia didatangkan. Ya, akan diadili. Dia didatangkan, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu dia mengenalinya. Ya, kenikmatan di dunia, dia mati syahid, tapi dapat kenikmatan. Maksudnya apa? Bisa jadi dapat penghargaan, reputasi, orang-orang setelahnya mengenal sebagai pahlawan, ya. Artinya namanya harum, ya. Kemudian Allah bertanya, ma amilta fih au ma amilta fiha, ya. Allah bertanya, amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu, ya. Amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu. Kemudian dia berkata, qataltu fika hatta shtuhid. Aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Ini orang yang jihad. Lalu apa jawaban Allah? Kadzabt, engkau berdusta. Kadzab, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan sebagai seseorang pemberani. Engkau berperang agar dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Faqad qil, dan sudah dikatakan demikian di dunia, bahwa engkau pemberani, engkau pahlawan, engkau jagoan dan seterusnya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian ya diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas wajahnya. Diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu apa? Warajulun ta'allamal ilmu wa 'allamah. Nauzubillah. Didatangkan seseorang yang mempelajari ilmu. Ya, kemudian mengajarkannya.
Wa qara'a al-Qur'ana, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, dia didatangkan, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya. Kemudian diperlihatkan kenikmatan yang dia dapatkan di dunia. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki waktu di dunia. Dengan Al-Quran yang dia baca. Diperlihatkan kenikmatannya di dunia. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Ya. Amal apa yang sedang kau lakukan, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Amal apa yang sedang kau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya? Amal apa yang dilakukan? Kemudian dia berkata, "Ta'allamtu ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an untukmu. Untuk siapa? Allah. Ini pengakuan dia. Saya belajar ilmu, saya mengajarkannya, dan saya membaca Al-Quran untuk siapa? Untukmu. Apa yang Allah katakan? Nasallallahu as-salamah. Kadzabt, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Akan tetapi engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, seorang ahli ilmu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nasallallahu as-salamah. Engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Quran, bagus tajwidnya, indah bacaannya, agar dikatakan dia seorang qari. Subhanallah. Dia seorang qari. Faqad qil, dan engkau sudah dapatkan dan sudah dikatakan dahulu di dunia, nasallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dikatakan dahulu di dunia. Sudah dapat, gelar-gelar itu sudah dapat. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkan, ya, untuk membawa dia, kemudian dia diseret di atas wajahnya hatta ulqiya ila nar au finnar, hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tsumma nauzubillahi min dzalik. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Kemudian yang berikutnya, seseorang yang Allah berikan kelapangan bagi dia dan Allah memberikan berbagai sisi harta semuanya. Ya, berbagai sisi harta semuanya. Artinya dari sisi mungkin dari perdagangan dapat, dari kekuasaan dapat, dari juga jabatan dapat. Artinya dari berbagai sisi duniawi dapat. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian akan didatangkan dan diperlihatkan kenikmatannya dahulu di dunia. Kenikmatannya dahulu di dunia. Dan dia mengenali kenikmatan tersebut. Allah bertanya lagi, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Ya. Apa yang engkau lakukan? Apa amalmu? Apa yang dia jawab? Dia katakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha." Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau menyukai jalan tersebut untuk diberikan infak, illa anfaqtu fiha lak, kecuali aku menginfakkannya di jalan tersebut untukmu. Ya. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang di sana Allah menyukai untuk diinfakkan harta, kecuali aku ikut sumbangsih di sana, ikut nyumbang, untuk ikut memberikan, kecuali aku menginfakkan di situ untukmu, untukmu. Lalu apa yang Allah katakan? Kadzab, engkau berdusta.
Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tetapi engkau melakukan tersebut agar dikatakan bahwa engkau seorang jawad, seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan, ya. Seorang yang Masya Allah baik sekali, oh Masya Allah nggak hitungan segala macam. Faqad qil, dan sudah dikatakan. Dahulu sudah banyak orang mengatakan bahwa engkau adalah orang yang luar biasa, dermawan segala macam. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, kemudian sama diperintahkan, kemudian diseret di atas wajahnya, thumma ulqiya finnar, maka kemudian dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesudahan orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap soleh. Bukan kesudahannya pelaku maksiat, perampok, pembunuh, bukan. Bukan kesudahannya pezina, bukan kesudahannya pemakan riba, bukan. Ini ceritanya kesudahannya orang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana mereka bisa kemudian na'udzubillahi min dzalik dapat kemalangan begitu luar biasa? Karena apa? Salah pada niat mereka. Ketiadaan satu unsur penting dalam ibadah, yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas. Makanya ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar al-ikhlas, kemudian mengulanginya lagi, belajar lagi, kemudian berusaha mengamalkan, mengulanginya lagi, supaya diingatkan, diamalkan lagi, diulangi lagi. Ikhlas terus menerus harus dipelajari dan diulang dan diingatkan. Ya. Kenapa? Karena hati kita, qalbu itu asal katanya dari disebut qalb, ya, sumiyat qalb litaqallubihi karena dia sering bergonta-ganti. Qalb itu artinya berbolak-balik. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wa zat yang membolak-balikan hati manusia, qalbu manusia. Ya. Inilah pentingnya kita belajar mengenai al-ikhlas. Dan ini salah satu min a'malil qulub, di antara amalan-amalan qulub, amalan-amalan qalbu yang paling penting. Amalan qalbu yang paling penting. Bila berbicara mengenai ikhlas, apa makna ikhlas? Ikhlas, ya, ma'khudun minal khalas, dari kata khalas. Khalas. Orang Arab bilang udah selesai, khalas. Ya. Huwa safa wan nuqa, yaitu dia jernih dan murni. Artinya berjernih atau murni, ya. Khalis artinya idza safa wa zala anhu ma yashubuhu, bila jernih dan hilang, bila menjadi jernih dan hilang apa yang mengotorinya. Itu khalis namanya. Ya. Dan mengikhlaskan akhlasulillahi dinah, mengikhlaskan agama untuk Allah, kata Syekh Khalid As-Sabt, adalah amhaduhu wa qasada wajhah wa taraka riya, ya, yaitu memurnikan, ya, dan menjadikan wajahnya sebagai tujuan dan meninggalkan riya. Itu secara ringkas. Ya. Di antara makna ikhlas. Wa kalimatul ikhlas wa kalimatut tauhid. Dan kalimat ikhlas ini adalah kalimat tauhid. Wal ikhlas fil ibadah wa ta'ah tarkur riya. Dan ikhlas dalam ibadah dan ketaatan meninggalkan riya. Dan inilah makna ikhlas dalam kalamil Arab, dalam perkataan orang-orang Arab. Tadur haula tanqiyati syai' min asyawaib. Jadi kata ikhlas ini berputar dalam percakapan orang Arab, perkataan kalamnya orang Arab, berputar di antara memurnikan sesuatu, ya,
dari kotoran atau membersihkan dari kotoran atau memurnikan sesuatu dari noda-noda. Itu makna ikhlas. Ya. Juga para ulama menyebutkan ikhlas dalam makna syar'i, ya, disebutkan antara lain ada beberapa, banyak sekali memang perkataan para salaf ya mengenai makna ikhlas ini. Ya, mengenai makna ikhlas ini banyak sekali perkataan mereka. Antara lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan al-ikhlas huwa ifradil haqqi subhanah bil qasdi fi ta'ah, yaitu mengesahkan hak, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan atau ditujuan dalam ketaatan. Ya, dalam tujuan dalam ketaatannya. Ya. Mengesahkan al-haq Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan dia melakukan ketaatan. Mungkin diterjemahkan lebih mudah seperti itu. Dalam tujuan dia melakukan ketaatan. Ya. Juga ikhlas kata Hudzaifah, ya, Al-Mar'ashi rahimahullah, Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, salah seorang ulama salaf, al-ikhlasu an tastawiyal af'alul af'alul abdi fi zahir wal batin. Ikhlas itu adalah, ya, sejajarnya atau samanya perilaku seorang hamba dalam zahir dan batin. Luar dalam sama. Luar dalam sama. Ya, ini antara perkataan para salaf. Juga sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama salaf, al-ikhlas, namanya ikhlas itu adalah an la tatluba ala amalika syahidan illallah. An la tatluba ala amalika syahidan illallah. Engkau tidak menuntut dari amalmu seorang saksi kecuali hanya Allah. Jadi nggak pingin, hatinya tuh nggak pingin dia di apa? Yang dia tuntut saksi yang melihat amal itu hanya satu, hanya Allah. Wala mujazian siwah, dan dia tidak mengharap seseorang yang memberi balasan selain Allah. Selain Allah. Nah, ini perkataan yang ringkas namun cukup mendalam. Tidak minta, ya, dari amal kita itu seorang saksi kecuali Allah, dan juga tidak minta, ya, pemberi balasan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna ikhlas. Ya. Juga sebagian salaf ada mengatakan, ya, jadi ini saling melengkapi ya. Jadi pengertian yang disebutkan para ulama ini sengaja terkadang para ahli ilmu dalam kitabnya itu disebutkan secara, ada yang ini bilang begini, ini bilang begini, supaya nanti kita bisa ambil benang merahnya. An yakuna al-amalu lillahi subhanahu, yaitu menjadikan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nasiba li ghairillahi fi, tidak ada bagian bagi selain Allah dalam amal seseorang. Tidak ada bagian bagi selain Allah bagi amal seseorang. Ya. Tidak ada bagian dari pingin dihargainya, dilihatnya ataupun dibalas, ya. Juga ada perkataan yang sangat menarik dari As-Sahl Al-Tustari rahimahullah. Sahlun At-Tustari, As-Sahl At-Tustari, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, nadhar al-aqyasu fi tafsir ikhlas, orang-orang cerdas mereka melihat dalam tafsir ikhlas itu, ya, mereka memperhatikan dalam mengenai penjelasan ikhlas, orang-orang yang cerdas
mereka memperhatikan dalam penjelasan makna ikhlas, falam yajidu ghairu hadza, dan mereka tidak menemukan selain yang berikut ini. Mereka tidak menemukan selain yang berikut ini. Maksudnya definisi, mereka tidak menemukan definisi yang cocok selain yang berikut ini. Kata Sahal At-Tustari, apa? An takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi wahdah la syarikalah. Menjadikan harakatuhu, aktivitasnya, wa sukunuhu, ataupun diamnya seseorang. Aktivitas ataupun diamnya seseorang. Aktivitasnya termasuk amalnya ya, perbuatannya, perkataannya. Wa sukunuhu, begitu pula diamnya dia. Ya, aktivitasnya, amal, perkataan, ataupun amal solehnya, ataupun diam dia, fi sirrihi wa alaniyatihi, baik secara sir yang tidak terlihat oleh orang lain, yang ada di batin kita, wa alaniyatihi, ataupun yang terlihat oleh orang lain. Lillahi wahdah la syarikalah. Hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Ya. La yumajizuhu syai', tidak tercampur dengan sesuatu apapun. La nafsun wala hawa wala dunia, tidak tercampur hawa nafsu dan tidak tercampur dengan urusan dunia. Nah, ini subhanallah. Ya. Ini definisi yang begitu lengkap juga. Jadi diamnya, aktivitasnya seseorang, khususnya dalam beramal soleh, diamnya dia, baik yang tidak terlihat ataupun yang terlihat orang lain, hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak tercampur oleh sesuatu, ya, oleh sesuatu apapun seperti hawa nafsu ataupun urusan dunia. Nah, itulah makna ikhlas. Ya. Itu di antara makna ikhlas. Kemudian, apa sih pentingnya ikhlas ini? Ahamiyatul ikhlas wa manzilatuhu. Urgensi ikhlas dan kedudukannya. Ya. Kita Syekh Profesor Dr. Khalid As-Samad dalam kitabnya ini A'malul Qulub, pertama urgensinya dan kedudukan ikhlas adalah annal ikhlasa huwa haqiqatul Islam alladhi ba'atsallahu bihi al-mursalin. Bahwasanya keikhlasan itu hakikat Islam. Itulah hakikat Islam. Alladzi ba'atsallahu bihi al-mursalin, yang Allah mengutus ya dengan keikhlasan itu para nabi, ya. Para mursalin, para rasul, ya. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idal islamu huwal istislamu lillahi la ghairi. Karena Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Ya, makna Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian beliau mengatakan, faman lam yastaslim lillah faqad istakbaru. Barang siapa yang tidak menyerahkan diri kepada Allah, faqad istakbaru. Dia sungguh telah takabbur, menyombongkan diri. Ya. Wa man asta'lama lillahi wa li ghairihi, dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah dan juga kepada selain Allah, faqad asyrak, dia sungguh telah berbuat syirik. Wa kullu minal kibri wasyirki di'dul Islam, dan semua bentuk kesombongan dan kesyirikan itu adalah musuhnya Islam, berlawanan dengan Islam. Wal Islamu di'du syirki wal kibr. Islam itu adalah lawan dari kesyirikan dan kesombongan. Ya. Jadi hakikat Islam itu adalah berserah diri. Termasuk artinya ikhlas tadi kan semua serahkan pada Allah. Ini perlu kita pahami, makna Islam seperti itu memang. Istislam, menyerahkan diri. Kadang kan orang suka punya definisi masing-masing tentang Islam. Menurutmu Islam itu apa? Ya. Islam itu damai. Memang betul salah satu makna Islam itu salam. Tapi makna yang lebih tepat adalah menyerahkan diri.
terkadang oleh orang liberal ini dibelokkan dari makna istilah ini, ya. Dibilang Islam itu damai segala macam, ya. Juga orang-orang bilang dulu di Jakarta pernah ada alirannya Islam cinta, Islam santai, ya. Islam tanpa rasa takut. Jadi apa? Lu Islam tapi ya nggak harus sholat juga lah. Yang penting kan Islam, ya. Bahkan lu makan babi nggak apa-apa. Yang penting masih ngaku Islam. Subhanallah. Ya. Jadi seolah-olah yang penting kita identitas kita Islam. Padahal kata Islam sendiri adalah istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Dan itu sebenar-benarnya persembahan. Sebenar-benarnya persembahan. Kenapa? Karena yang menciptakan, ya, kita dan alam semesta, yang mengatur semua yang ada di kita, yang memelihara, yang memiliki secara mutlak kita semua adalah Allah. Maka sudah sepatutnya, ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Kemudian juga sedikit Ibnu Taimiyah mengatakan ikhlasuddin lillahi huwa dinul ladzi la yaqbalu Allah siwah. Ya. Mengikhlaskan agama untuk Allah, ya. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dia adalah agama yang Allah tidak menerima selainnya. Ya, yang Allah tidak menerima selain Allah, maksudnya sebagai tandingan. Fa huwa alladhi ba'atsa bihi al-awwalina wal akhirina minar rusul. Dan inilah, ya, yang Allah mengutus dengan ajaran ini orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari para rasul, atau rasul-rasul terdahulu dan rasul-rasul yang terakhir seperti Nabi SAW. Wa anzala bihi jami'il kitab, dan Allah turunkan dengan pesan keikhlasan ini semua kitab. Wattafaqu alaihi a'immatu ahlil iman, dan para pemimpin, para imam-imamnya ahli keimanan semua bersepakat atas urusan keikhlasan ini. Ya. Wa hadha huwal khalasatu da'watin nabawiyah, dan ini adalah ringkasan atau inti dari dakwah kenabian. Ya. Ini adalah dakwah atau ini adalah ringkasan atau inti dari dakwah kenabian. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Islam itu, jadi ikhlas itu adalah hakikat Islam. Hakikat Islam. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa penting masalah ikhlas ini? Anal ikhlasu huwal fitrati allati fatarallahu an-nasu 'alaiha wa bihi qiwamul ummah. Bahwa ikhlas ini, keikhlasan ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrah yang Allah ikhlaskan manusia di atasnya. Dan ini adalah pilar dari umat, pilar dari umat. Ya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Bahwa Allah itu memfitrahkan kita untuk ikhlas, memurnikan segala sesuatu kepada yang menciptakannya, ya. Fa inna Allah lam yafturin nasi ala riya, karena Allah tidak menciptakan manusia di atas fitrah, ya, dan Allah tidak memfitrahkan manusia di atas riya, sifat riya. Wala maqasid sayyi'ah, ataupun tujuan-tujuan yang buruk. Jadi manusia itu ketika dilahirkan, dia itu nggak ada niat-niat buruk, ya. Orang-orang bilang ini anak masih polos, belum tahu apa-apa. Seperti itu memang Allah ciptakan. Innama fatarahum 'ala tauhidil ladzi huwa ikhlasul 'amal lillah. Allah memfitrahkan manusia, buat setelan pabrik manusia itu di atas tauhid, yaitu mengikhlaskan semua amal dia kepada Allah, menunjukkan hanya kepada Allah. Ifradul qasdi ilaih, juga mengesahkan tujuan segala ibadah dia kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Juga Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Dan kata para ahli tafsir maksudnya agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mengikhlaskan ibadahnya padaku, kata Ibnu Abbas. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan ikhlas, ya, difitrahkan. Dan ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, ya, Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu semua dalam keadaan lurus, hanif. Ya. Jadi seorang bayi itu kalau lahir semuanya hanif. Nggak ada yang bilang ada bapaknya juga penjahat. Jadi si anaknya juga memang jahat. Ya. Ketika bayi, nggak bisa dikatakan seperti itu. Ketika bayi. Juga Nabi SAW mengatakan, beliau katakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali di atas fitrah. Dalam satu hadis lain disebutkan, riwayat yang lain, alal millah, di atas agama yang lurus. Dalam hadis lain disebutkan alal Islam, di atas Islam. Ya, di atas Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan lurus, Islam, dalam keadaan ikhlas. Ya. Kemudian beliau katakan, fa abawahu yuhawwidanihi. Akan tetapi siapa? Orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi. Wa yunassirani, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, engkau melihat seekor bayi ternak yang lahir. Apakah engkau melihat ada tanda telinganya disobek? Kata beliau. Maksudnya apa? Kalau orang punya ternak itu suka ditandain, antara lain ditindik si telinganya atau apa. Kalau masih lahir apakah sudah ada kayak gitu? Enggak ada. Maka kata Nabi SAW, semua anak itu mau dilahirkan dimanapun juga, itu lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan ikhlas. Dia tahu bahwa Tuhannya cuma satu. Mau dilahirkan di Tibet, mau jadi tetangganya Dalai Lama, mau jadi sepupunya Paus Paulus, ya, mau di India, ya, dia sebenarnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan ikhlas. Ya. Dan itu sudah fitrah yang Allah ciptakan. Ya. Oleh karena besarnya kedudukan ini, ya, maka Yahya Ibnu Katsir mengatakan ta'allamun niyyah. Pelajarilah oleh kalian itu secara mendalam mengenai niat. Pelajarilah oleh kalian secara mendalam niat. Fa innaha ablagu minal amal. Karena dia itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan amal itu sendiri. Dibandingkan amal itu sendiri. Lebih kuat pengaruhnya maksudnya terutama di catatan amal seseorang. Ya. Dibandingkan amal itu sendiri. Ini kata Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Juga yang ketiga kata Syekh Khalid As-Sabat, annal ikhlasa huwa ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Ruhnya amal. Fal amalu la ikhlasa fi. Amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Kajasadin la ruha fi. Seperti jasad yang tidak ada ruh dalamnya. Mati, ada jasadnya, sudah terbujur kaku, ya nggak ada ruhnya. Maka amal yang nggak ada keikhlasannya seperti itu. Ada bentuknya, tapi nggak ada nilainya. Ya. Fal ikhlasu minal amal bimanzilati ruhu fil minal jasad. Oleh karena itu, ikhlas dalam amal itu kedudukannya seperti ruh dalam jasad seseorang. Ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan ta'ammal qaulahu. Perhatikan dengan saksama perkataan para ulama, ya, bahwasanya
dikatakan yunabbihu rihuhu ala hamilihi, ya. Atau keikhlasan ini akan apa namanya, aromanya akan terlihat di pelakunya, ya. Artinya kata beliau, fal ikhlasu la yahtaju minka ila idhari wa i'lami bi annaka mukhlis. Keikhlasan itu, wah ini resep penting. Keikhlasan itu tidak membutuhkan darimu untuk diperlihatkan dan diumumkan bahwa kesannya engkau seorang yang ikhlas. Keikhlasan itu, ya, tidak membutuhkan darimu untuk memperlihatkan atau mengumumkan bahwasanya engkau seorang yang ikhlas. Ya. Seperti orang bilang, "Oh, saya mah ikhlas." Enggak, saya kok ini semua ikhlas, saya ngasih 500 juta buat masjid, saya ikhlas. Enggak perlu katanya, ya. Ma yataju minka ila idhari wa ilam bi annaka mukhlis. Innama yadhharu dzalika fi harakatil insan wa sakanati, ya. Akan tetapi, ya, masih berapa menit lagi? 1 menit lagi, ya. Kita selesaikan sedikit. Innama yadhhar dzalika fi harakatil insan wa sakanati. Akan tetapi itu ditunjukkan dari perilaku, ya, aktivitas dan diamnya seseorang. Itu terlihat, ya, dari aktivitas dan diamnya seseorang. Wa tadhhar atharuhu alaih, dan akan terlihat atharnya, akan terlihat pengaruhnya pada diri dia. Ya. Wa ammal ladzi yatasanna' linnas, adapun seseorang yang berusaha memperlihatkan diri dia ikhlas di hadapan manusia, dibuat-buat. Wa yas'a li i'lamihim bi amalihi wa salahi qalbihi, dan dia berusaha untuk memberitahu kepada orang-orang akan amalnya dan juga memperlihatkan bahwa hatinya itu yang bersih, ya. Hatinya ini adalah ikhlas. Fa hadzal ladzi yufsidu qalbah, ini justru akan merusak qalbunya. Wala yaziduhu dzalika ila syai'an fi qulubil khalqi, ila syainan fi qulubil khalqi, dan itu tidak akan menambah kecuali keburukan di qalbunya orang-orang. Nah, jadi subhanallah, ikhlas itu tidak perlu pengakuan. Pelajaran penting. Tidak perlu pengumuman untuk menunjukkan bahwa kita ini ikhlas. Tidak perlu. Kalau kita benar-benar ikhlas, itu akan terlihat dari diamnya kita, aktivitas kita, ya. Pada yang ikhlas, dia akan terus melakukan amalnya walaupun tidak dilihat orang, walaupun mungkin tidak dihargai sama orang. Wa tadhhar atharuhu alaihi, dan akan terlihat efek dari keikhlasannya tersebut pada diri dia. Yaitu tadi, orang yang ikhlas mau dilihat orang, mau dihargai atau enggak sama orang, jalan terus, ya. Adapun orang yang dia membikin-bikin, ya, untuk dalam beramal, ya, dibuat-buat maksudnya dalam beramal, dan berusaha memperlihatkan bahwa dia seorang yang ikhlas, hatinya lurus, ya, maka ini justru akan merusak qalbu dia dan juga akan memberikan keburukan pada qalbunya orang-orang. Nah, ini subhanallah, ini perkataan yang sangat perlu kita catat, ya. Jadi memang keikhlasan itu memang tidak perlu kita tonjolkan, ya. Justru itu akan terlihat sendiri, ya, dan juga akan memberi pengaruh pada diri kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, ya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ikhlas ini.
Syekh menyebutkan wa bihadza na'lam, dari yang tadi disebutkan kita mengetahui anna al-ikhlas wa umudil amri wa dzirwatu salami. Ikhlas itu adalah tonggaknya sesuatu, tiangnya segala pilarnya segala sesuatu atau pilarnya urusan. Maksudnya urusan agama kita, ya. Urusan amal, urusan agama kita itu pilarnya adalah ikhlas. Wa dzirwatus sanami, dzirwatus sanami. Unta itu ada punuknya, itu namanya sanam. Puncaknya itu namanya dzirwatus sanami. Ya. Puncaknya dari amal itu di situ, ikhlasnya. Ya. Li'anna al-amil biduni ikhlas kadihun mut'ibun nafsah atau mut'ibun nafsi. Karena sesungguhnya orang yang beramal tanpa ada ikhlas itu adalah susah payah yang melelahkan dirinya sendiri. Susah payah atau kesusahan payah yang menyusah atau meletihkan dirinya sendiri. Meletihkan dirinya sendiri. La ajrolah, tidak ada pahala bagi dia, tidak ada balasan bagi dia. Ma'ama alaihi minal itham wal uqubah, kebalikannya justru dia mendapat dosa dan hukuman. Ya. Mendapat dosa dan hukuman ketika dia amalnya tidak ada keikhlasan. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ini ayat yang penting, ya. Ini buat membantah kalau orang bisa, itu kan orang-orang Nasrani juga baik tuh, ya. Suka nyumbang, suka ini, suka itu. Ya, dan kelihatannya ikhlas katanya, ya. Kelihatannya tulus dalam melakukannya. Betul, kelihatannya tulus, tapi namanya ikhlas itu bukan murni, nggak ada tujuan, tapi tujuannya siapa? Lillah, untuk Allah. Ayat ini menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 23 mengenai kesudahan dari orang-orang yang tidak ikhlas dalam amalnya. Tujuannya salah dalam beramal. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin." Kelak kami akan hadapkan, ya, apa yang mereka amalkan dari amal-amal di dunia. Kebaikannya, suka nolong sesama. Orang lihat secara tabiatnya, secara orang bilang akhlaknya bagus, ini pendeta tapi baik ke orang, gitu kan? Baik ke ini sesama, menolong sesama. Diperlihatkan semua, suka nyumbang, menolong sesama, cinta kasih, semua diperlihatkan. Faja'alnahu haba'an manthura, dan kami akan kelak jadikan haba'an manthura, haba yang berterbangan. Apa itu haba? Sering diterjemahkan sebagai debu-debu yang berterbangan. Tapi sebenarnya haba itu lebih hina dari sekedar debu, ya. Lebih tidak berharga. Haba itu, kalau kita berada dalam, ini istilah bahasa Arab, kalau kita berada dalam ruangan yang gelap, ya, terus misalnya pagi hari, tiba-tiba ada secercah cahaya masuk ke kamar kita, suka ada sesuatu yang terbang kan? Kelihatan. Berharga nggak itu? Itu haba. Itulah haba. Ada nggak orang jual? Saya jual nih koleksi haba di ruang Pak Karno, ya. Dari beliau memerintah sampai selesai, ini saya ada koleksinya. Ada nilainya? Ada, omong kosong gitu kan. Haba tuh kayak gitu, bukan debu, tapi yang sesuatu yang bahkan tidak bernilai, terbang, kita taunya pas ada secercah cahaya, ada kontras yang tinggi. Itu haba, ya. Bagaimana Allah menjelaskan dengan bahasa yang begitu detail, ya. Bahasa Arab kan sangat detail, ya. Kosakata bahasanya sangat kaya. Jadi kami akan perlihatkan kelak amal-amalnya dan kami jadikan seperti itu haba yang berterbangan, gak ada nilainya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian juga Allah berfirman, kata Syekh, dalam surat, ya, Hud, ya. Dan juga kita bisa dapatkan dalam surat Mulk, ya. Di antara tujuan penciptaan kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya.
Dan Allah tidak mengatakan apa? Liyabluwakum ayyukum aktsar amalan. Allah tidak mengatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalannya. Bukan, ternyata tidak dituntut banyaknya. Falaisatil ibratu bil kathrah. Jadi yang jadi ibrah, yang jadi nilai, yang jadi yang dinilai di sini bukan dengan banyaknya. Innamal ibrah bisawab ma husnil qasdi. Akan tetapi yang bernilai, yang jadi ibrahnya adalah dengan benarnya amal dan juga tujuan yang baik, tujuan yang benar, tujuan yang baik, yaitu tujuan hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan penciptaan manusia itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, tidak mengatakan Allah menguji kalian untuk ya siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya, bukan. Ya. Sama dengan perkataan Fudail bin Iyad. Ini perkataan yang sering juga dikutip, ya, Fudail bin Iyad. Ketika menafsirkan surat Al-Mulk, ya, yang alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Tujuan penciptaan kita. Dalam surat Al-Mulk. Kata Al-Fudail ibn Iyad, yang paling bagus amalnya itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian dikatakan kila ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Wahai Aba Ali, nama kunyahnya dari Al-Fudail ibn Iyad. Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu kalau dia ikhlas, ya, tapi tidak benar, maka tidak diterima. Tidak diterima. Wa idza kana shawaban, begitu juga kalau misalnya amalnya benar, tata caranya betul, sesuai petunjuk, walam yakun khalison, tapi tidak ikhlas, lam yukbal, juga tidak diterima. Tidak diterima. Ya, ini perkataan emas. Sesungguhnya amal, kalau tadi pertama, kalau dia ikhlas tapi nggak benar, nggak diterima. Begitu juga kalau benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Ya, hatta yakuna khalison sawaban, baru diterima kalau sampai dia ikhlas dan benar, ikhlas dan benar. Wal khalis, dan yang disebut orang yang ikhlas itu idza kana lillah, kalau amalnya karena Allah. Wasawab, adapun yang benar idza kana ala sunnah, kalau di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kunci hakikat kehidupan kita, ternyata diciptakan untuk beramal. Dan amal kuncinya apa? Ya, tadi Allah tidak mengatakan siapakah di antara kalian paling banyak amalnya, bukan, tapi yang paling bagus amalnya, paling cantik amalnya. Subhanallah, yang paling main cantik. Siapa yang main cantik? Yang antara lain dua kondisi. Makana lillah, pertama karena Allah, ya. Dan juga shawab, yang benar apa? Makana ala sunnah, yang berada di atas petunjuk sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, ini banyak perkataan emas dari ulama salaf, ya. Ini antara lain perkataan Ibnu Qayyim. Beliau juga menambahkan. Nah, ini kita bisa kutip-kutip perkataan ini, masya Allah, ya, sangat dalam. Al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iftida. Amal tanpa keikhlasan dan tanpa pengorbanan. Amal tanpa ikhlas dan tanpa pengorbanan. Ya, sebuah amal tanpa keikhlasan dan tanpa pengorbanan
Kal musafir, seperti orang yang safar, melakukan perjalanan jauh. Ya. Yamla'u jirabahu ramlan yuthkiluhu wa la yanfa'u. Seperti musafir yang dia mengisi wadah airnya dengan apa? Dengan pasir yang kemudian memberatkan dan tidak memberinya manfaat. Tidak memberinya manfaat. Jadi amal tanpa keikhlasan dan tanpa pengorbanan, kata Ibnu Qayyim, seperti musafir. Dia ngisi wadah airnya, tapi bukan dengan air. Dengan apa? Dengan pasir yang memberatkan dan tidak memberikannya manfaat. Memberatkan kenapa? Karena nanti diminta tanggung jawab di akhirat. Tadi yang naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Yang tadi hadis yang pertama kita dengar. Satu mujahid, satu ahli ilmu, naudzubillah ahli Quran, satunya lagi orang yang suka infak, musinin, itu kan? Tapi semua Allah katakan kadzab, engkau dusta. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini penting sekali ya, masalah niat ini. Maka niat ini juga, niat yang ikhlas ini adalah sirrul ubudiyah, rahasianya penghambaan kepada Allah. Itu ikhlas. Ya. Dan terakhir kami akan sebutkan yang keempat ya. Kenapa kita penting memberi urgensinya ikhlas dan kenapa perlu kita mempelajarinya dengan baik ya. Disebutkan yang keempat, annahu la sabila ilal khalas wan fikak min bi'at ya illa bil ikhlas ya. Artinya ya, tidak bisa seseorang, tidak ada jalan untuk berlepas diri dan memisahkan ya dari tabiat ya, dari tabiat yang buruk ya, kecuali dengan ikhlas, Gak ada jalan untuk kita bisa terbebas dari dan melepaskan diri dari tabiat yang buruk kecuali dengan ikhlas ya. Fal insanu yuhasabu ala a'malihi. Manusia kelak akan dihisab atas amal-amalnya, akan dihitung dari amal-amalnya ya. Kama yuhasabu ala niyatihi wa iradatihi, sebagaimana akan dihisab, akan dinilai, akan diaudit niat dan juga tujuan dia dalam beramal ya. Wa idza nusibatil mawazin, ketika nanti suatu hari mawazin mizan, timbangan amal ditegakkan. Wa nusyiratis suhuf, dan nanti akan disebarkan catatan amal seseorang. Ini terjadi tentunya ketika kiamat ya. Allah akan sebarkan catatan amal kita. Ada yang semua kita termasuk dari mereka, ada yang diberikan catatan amalnya dari kanan, ada yang dari samping kiri, ada yang dari belakang. Naudzubillah. Lalu kemudian kita akan ditimbang catatan amal tersebut antara lain ya. Absaral abdu inda dzalika amaluh, maka saat itu seorang hamba akan melihat amal-amalnya. Wa arafa halah, dan dia akan mengenali keadaannya. Ya. Wa manzilatahu indallahi azza wajal, dan saat itu dia akan mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, sebagian salaf mengatakan ma min fi'latin wa in saghurat, tidak ada suatu amal, suatu perbuatan walaupun kecil, illa yunsharu laha diwanan, kecuali akan dibentangkan bagi dia ya akan didemangkan 2 diwan ya, dan akan ditanya 5, kenapa kamu melakukan ini, wa kaif, bagaimana engkau melakukan amal ini, 5 fa'alta wa kaifa fa'alta ya, akan ditanya kenapa engkau melakukan ini, 5 fa'alta, kenapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya. Ini kata Ibnu Qayyim.
Tidak ada suatu amal kita, walaupun kecil, itu nanti akan ditanya dengan dua hal ini. Kenapa? Untuk siapa kamu lakukan ini? Dan bagaimana? Tentunya mereka yang bahagia, dia akan mengatakan, lillah. Saya lakukan ini karena Allah. Kemudian kaif, bagaimana kamu melakukannya? Ala sunnati Nabi, sunnati Nabi Muhammad SAW, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itulah di antara makna ikhlas. Ya. Oleh karena itu tentunya akan mempengaruhi dengan ada kita tahu bahwa ikhlas kita akan nanti ditanya, itu akan mempengaruhi amal-amal seseorang, ya, termasuk tabiat-tabiatnya. Ini akan berpengaruh, ya, akan menjadi motif yang mempengaruhi pekerjaan seseorang atau amalnya. Ketika dia tentunya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukannya secara tulus. Dia membantu orang secara tulus, ya, dan tabiatnya akan baik. Tapi kebalikannya, kalau tujuannya salah, nanti akan berpengaruh pada tabiatnya yang na'udzubillah, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Semoga demikian mungkin sebagian pembahasan dari ikhlas. Ikhlas ini masih ada beberapa bagian lagi, ya, tapi karena ini penting, ya, kita coba sedikit runut, ya, supaya kita bisa memahami masalah ikhlas ini lebih dalam, ya. Karena ini tadi kita ketahui perkataan-perkataan para salaf menunjukkan penting sekali urusan niat ini, ya. Bahkan tadi, ya, yang subhanallah, sekelas Abu Hurairah, ya, sekelas Abu Hurairah, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu dua orang, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Selisihnya cuma puluhan hadis, sekitar 6 ribuan hadis mereka meriwayatkannya. Yang paling banyak Abu Hurairah. Mau ceritain hadis, pingsan, subhanallah, sampai 3 kali, kan. Ya, yang pertama dan kedua mau pingsan, yang ketiga dia ke depan jatuh. Sambil sebelumnya menghela nafas. Dia mau cerita mengenai hadis. Tentang apa? Tentang mujahid yang dia menyangka bahwa dia memang berjihad untuk Allah, padahal dia sembunyikan sesuatu dalam hatinya. Dia melakukan jihad untuk apa? Liyuqal annaka jari, agar dikatakan bahwa engkau seorang pemberani. Begitu juga naudzubillah, ada orang yang belajar ilmu, ya, khususnya ilmu agama, ya, semoga Allah membersihkan kita. Dia baca Quran juga, jago Qurannya. Ketika ditanya sama Allah, dan dia dapatkan kenikmatannya di dunia, ya, disebut alim, disebut qori, ya. Ketika dia bilang karena Allah, Allah bilang kadzab, engkau berdusta. Begitu pula dermawan, muhsinin, orang kenal, wah dia mah sumbangannya di mana-mana, sumur nyumbang, masjid nyumbang, kajian nyumbang, segala macam. Dan dia bilang semua karena Allah. Ternyata Allah tahu apa yang ada di balik hatinya. Kadzab, engkau berdusta. Engkau melakukan itu agar disebut engkau seorang dermawan, muhsinin hebat, masya Allah, begini-begini, gitu kan. Akhirnya dilemparkan di atas wajahnya. Karena itu Abu Hurairah kemudian sampai pingsan. Kita yang amalnya jauh dari Abu Hurairah masih tenang-tenang saja, ya. Kalau kami mendalami luar biasa, mungkin kami juga harusnya pingsan. Bukan pingsan lagi, mungkin bisa koma, ya, kalau kita lihat amalan kita yang jauh dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pingsan sekelas beliau, ya. Ini menunjukkan memang kita harus lebih banyak belajar, ya. Lebih banyak mempelajari dan mengkaji apa yang disebut ikhlas ini, bagaimana gambarannya yang dilakukan para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka ta'ammul dengan keikhlasan ini, ya, berinteraksi dengan ikhlas. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah memberikan kita taufik. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Bila tidak ada, ya, saya kira semuanya berusaha ikhlas untuk tidak bertanya.
agar tidak agar tidak dikatakan sebagai penanya. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melakukan sebuah amalan, setelah beramal, ada di hati kita sedikit ria. Gitu. Iya. Nah, apakah dengan istighfar dan bertobat, amal kita diterima atau bagaimana? Ya, baik. Masalah ria, kita pingin dilihat orang, pingin eksis, ya, ataupun sum'ah, pingin didengar, pingin disebut-sebut orang. Itu sesuatu yang sebenarnya alamiah, ya. Terutama ketika kita beramal di awal-awal, contohnya ketika kita mau ke masjid, dulu misalnya kita nggak pernah ke masjid, sholat, ya, di rumah aja, gitu. Kemudian ketika kita ke masjid, itu kan kita pakai baju koko, kadang suka muncul ya, suka muncul pingin, wah pas lewat rumah Pak RT nih, Masya Allah. Apalagi kita masih bujangan gitu, Pak RT anaknya Masya Allah ini gitu. Kita pengen disebut soleh gitu kadang ya. Nah perasaan itu selalu muncul, kata para ulama, lawan pertama, lawan. Dan tetap jangan dipedulikan. Andaikan muncul seperti itu, karena pada amalan yang wajib terus, jangan ditinggalkan. Ya. Karena meninggalkan amalan karena manusia, kita Fudel antara lain itu riya justru. Melakukan amalan karena manusia itu syirik. Ya. Jadi terus lakukan. Bagaimana kalau sudah akhirnya muncul? Apakah harus beristighfar? Ya, istighfar dan tobat. Jadi niat itu kita perhatikan di awal, di tengah, dan di akhir. Kata para ulama. Ketika di akhir, kita juga beristighfar. Makanya apa? Habis sholat kita ngapain? Istighfar. Ya. Kemudian juga apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu bercerita apa? Tentang kemenangan. Nabi SAW Fatu Makkah. Orang-orang banyak masuk Islam berbondong-bondong. Bila sudah seperti itu Allah perintah apa? Bertasbih dan apa? Istighfar. Ada kekurangan dalam amal kita. Di antara ulama yang sering muncul dalam amal itu kekurangan antara lain muncul riya atau sum'ah. Itu memang kita tidak, bahkan sekelas para ulama saja mereka bilang yang paling susah tuh memang ikhlas. Jadi ketika muncul ya kita memperbanyak istighfar dan tobat. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan atau dikoreksi? Ya. Baik, bila tidak ada, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga Allah yang Maha mendengar doa-doa. Allah sangat tahu betul tentunya kelemahan kita, dosa kita yang tidak dilihat oleh manusia, kebusukan hati kita. Allah tahu. Ya. Tapi kita berharap ini salah satu ya, majelis ini antara lain upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Ya. Semoga Allah yang mendengarkan doa mengabulkan agar Allah memperbaiki keadaan kita dan juga hati kita. Ya, dan juga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, yang kemudian Allah jadikan amal kita min ahsanil a'mala atau min ahsanil amala, di antara amal-amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabb subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.